selamat datang di Pos Bakum, podcast bahas hukum. Saya Cindy sebagai host, kali ini saya akan ditemani seorang praktisi hukum. Halo Kak Rian, selamat malam. Halo Kakak Cindy, Halo sobat hukum. Oke Kak Rian, sebagai praktisi hukum tentunya kakak sudah tahu ya Kak, kira-kira dalam penyelesaian perkara di persidangan itu tahap-tahap apa saja nih Kak yang harus diselesaikan. Mungkin Kak Rian sebagai praktisi hukum bisa dong jelaskan kepada sobat-sobat hukum. Kak, silakan. Baik Cindy, terima kasih. Tentunya di dalam proses persidangan perkara pidana Iya. ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, dakwaan. Iya. Dakwaan yang kedua, eksepsi. Yang ketiga, replik kalaupun ada. Oke. Nah, setelah itu, kalau tidak ada tahapan-tahapan lagi, langsung masuk kepada pembuktian. Nah, di pembuktian ini ada pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan bukti surat. Oke. Nah, setelah tahapan tersebut, nanti tahapan berikutnya itu ada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan terhadap terdakwa. Nah, setelah tuntutan biasanya diajukan juga pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Nah, setelah pledoi, kalaupun jaksa merasa perlu untuk melakukan tanggapan atau memberikan tanggapan terhadap pledoi, berarti mereka akan mengajukan replik atau jawaban atas pledoi tersebut. Oke. Setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui, biasanya hakim langsung memberikan suatu putusan terhadap perkara tersebut. Oke, itu kira-kira mungkin yang kakak jelasin itu kurang lebih tahap-tahapnya ya kan Kak. Mungkin sobat-sobat hukum belum pada tahu ya kan, kira-kira apa itu dakwaan, apa itu pledoi ya kan Kak. Mungkin Kakak Rian bisa menjelaskan dong kepada sobat-sobat hukum apa saja pengertian dari masing-masing tahapan itu. Oke Cindy, yang pertama itu surat dakwaan. Surat dakwaan ini merupakan dasar suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Nah, surat dakwaan ini dibuat dan disusun oleh penuntut umum atau dalam hal ini jaksa. Nah, di dalam surat dakwaan ini memuat identitas terdakwa, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Ya. pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa, dan lain-lain. Oke, itu kira-kira kurang lebih tentang dakwaan ya Kak. Baik Kak, kira-kira fungsi dari surat dakwaan itu sendiri apa Kak? Baik, kalau fungsinya itu ada 3 di sini. Nah, yang pertama fungsi untuk hakim. Kalau surat dakwaan fungsi untuk hakim ini sebagai dasar untuk hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memberikan suatu putusan. Nah, yang kedua fungsi dakwaan untuk jaksa atau penuntut umum itu sebagai dasar pembuktian atau memberikan suatu analisis yuridis dan sebagai dasar untuk memberikan tuntutan. Selain itu digunakan juga untuk upaya hukum, nanti untuk dasar untuk dilakukannya upaya hukum. Nah, yang ketiga fungsi untuk penasihat hukum. Nah, untuk penasihat hukum ini surat dakwaan ini berfungsi sebagai dasar untuk diajukannya suatu pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Oke, itu kira-kira fungsi untuk hakim, jaksa penuntut umum, dan juga untuk penasihat hukum dari terdakwa. Kemudian kira-kira syarat apa saja sih Kak yang harus dipenuhi untuk mengajukan surat dakwaan kepada terdakwa? Baik Cindy, surat dakwaan ini memuat syarat-syarat material dan syarat-syarat formil. Nah, itu sudah diatur jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai syarat formil itu diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A. Ya. Nah, di situ syarat-syaratnya itu harus ada ini tanda tangan penuntut umum dan juga tanggal Pembuatan surat dakwanya ya Kak? tanggal pembuatan surat dakwaan. Yang kedua, syarat material. Nah, syarat ini diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama syaratnya dakwaan itu harus memuat uraian tentang tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa harus cermat, lengkap, dan jelas. Nah, yang kedua, syaratnya itu surat dakwaan juga harus memuat secara jelas, lengkap, dan cermat mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Oleh terdakwa ya Kak. Oke, itu kurang lebih tentang dakwaan ya Kak. Ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua tadi, eksepsi ya Kak. Ya. Oke, bisa dijelaskan apa itu eksepsi, kemudian fungsi dari eksepsi, apa syarat saja untuk diajukannya suatu eksepsi. Mungkin Kakak Rian bisa jelaskan kepada sobat hukum ya Kak. Silakan. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada tahapan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, nah, di sini biasanya ada terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum. Oh iya. Nah, bagi terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum, itu hakim wajib menunjukkan penasihat hukum kepada terdakwa. Iya. Nah, ini apabila perkaranya atau tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana minimal 5 tahun atau lebih. Nah, Kepada itu, terdakwa. ya, Ya. nah, itu hakim wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau untuk eksepsi itu merupakan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Nah, nota keberatan ini diajukan apabila unsur-unsur surat dakwaan tadi Yang dibuat oleh penuntut umum. ya, Ya. itu tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat. Oke. Itu sudah pasti nanti ada nota pembelaan ya kan nota keberatan dari penasihat hukum mewakili terdakwa kepada penuntut umum. Ya. Nah, setelah eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, penuntut umum atau jaksa diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan tanggapan terhadap nota keberatan tersebut atau biasa disebut replik. Apabila penuntut umum mengajukan tanggapan, nah setelah itu hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan selah terhadap eksepsi dan tanggapan dari jaksa tersebut. Nah, jadi putusan selah ini merupakan putusan di sela-sela persidangan yang belum masuk dalam suatu pokok perkara, atau dalam arti bahwa putusan selah ini diajukan apabila, atau putusan selah ini dilakukan apabila ada nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Oke, Kariam, berarti putusan selah ini tidak harus juga ya, kecuali ada nota keberatan dari PH hukum penasihat hukum dari terdakwa, baru bisa ada putusan selah. Berarti tidak Ya. harus juga ya Kak? Iya. Tergantung apabila penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan Iya, eksepsi, eksepsi, baru berarti bisa ya, ada putusan selahnya.